Cu, saya teh dari dulu kangen sama kamu. Iya, cucu teh tahu. Papa teh nggak sampai hati kan ngeliat cucu sama mama tinggal di gubuk yang bocor. Papa teh pasti nggak tega kan ngeliat cucu sama mama makan nasi basi. Makanya papa nggak pernah ada. Makanya papa teh nggak pernah datang. Gajah kamu baru tahu. Kebanyakan dari kita hanya mau memetik, tidak mau menanam dan merawat. Kita hanya mengagumi pohon ketika sudah berbuah, tapi tidak satu pun yang mengagumi keindahan menanam dan keindahan merawat. Hidup itu masalah menanam dan merawat, bukan memetik. Itulah tugas dan kewajiban orang tua, menanam dan merawat. Iya Pak Ustadz. Sudah masuk waktu maghrib. Ajan Pak Ustadz. Ya, ajanlah dengan ikhlas. Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idan, Iya Pak. kamu sama ini ada urusan apa sama Stella? Sampai-sampai Stella datang ke sini. Nggak tahu Pak. Mungkin Stella teh denger kalau ini bisa ngobatin orang. Makanya dia teh datang ke sini. Dibayar? Mungkin Pak. Idan mah nggak tahu. Cuman bantu-bantu aja. Iya, Idan kan sama ini deket dari kecil. Iya Mak. Mak, Idan boleh nggak bawain makanan buat Inin? Iya, sok aku bawain. Makasih Mak. Bapak sama emak tahu kalau Idan suka bawain makanan buat Inin. Jangan pala ikannya aja, Idan. Kasihan, bawain atuh dagingnya. Iya Mak. Ini Kang, uang hasil jualannya. Kopi coy. Nuhun Cek. Wah, alhamdulillah. Ternyata kamu pinter juga jualan. Baru pertama kali jualan, langsung habis, Neng. Alhamdulillah Kang. Kang, kalau bisa besok bawainnya double ya. Soalnya teh tadi keliling banyak yang gak kebagian, masih banyak yang nanyain. Double. Saya yang tepar bikinnya cuy. Aja. Apa? Diminum dulu kopinya. Ya Kang, turun. Tampilnya Emang enggak? Assalamualaikum. Min. Waalaikumsalam. Kang Idan. Ini makan malam kamu nih. Rendang, Kang? Bukan.
Kakap ya Kang? Iya. Tapi masih anaknya. Banyak tulangnya dong Kang. Ya tulangnya mah jangan dimakan atuh Nin. Nanti kalau kita sudah banyak uang, baru kita beli emaknya Kakap. Ya? Iya Kang. Masuk Kang. Kamu minum air putih aja Nin. Iya Kang. Dari tadi saya nunggu Kang Idan nggak datang. Maaf Nin. Iya. Udah kamu tunggu di situ aja. Saya bawain piring. Ya. Iya Kang. Nah Nin, sok makan. Ini kakapnya kok lebih kecil dari yang kemarin Kang? Itu adiknya Nin. Nah minumnya. Makannya jangan cepet-cepet Nin. Tenang aja. Sok. Iya Kang. Enak ya? Enak. Jangan ngegaruk terus ah. Nggak tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Cucu. Moms, emangnya si Encut nggak tahu yuk papanya itu siapa? Ada apa Papa datang? Saya kangen sama kamu, Neng. Iya, cucu tahu. Pasti Papa teh bangun tidur lihat nyamuk kan nempel di tembok. Terus tiba-tiba teh keinget cucu. Ya Allah, saya teh punya anak yang namanya cucu. Saya teh udah ninggalin dia dari dia teh umur 3 tahun sama mamahnya. Saya teh nggak pernah kasih dia makan. Saya teh nggak pernah nafkahin dia. Cu, saya teh dari dulu kangen sama kamu. Iya, cucu teh tahu. Papa teh nggak sampai hati kan ngeliat cucu sama mama tinggal di gubuk yang bocor. Papa teh pasti nggak tega kan ngeliat cucu sama mama makan nasi basi. Makanya papa nggak pernah ada. Makanya papa teh nggak pernah datang. Cucu teh tahu pasti. Papa pasti nggak tega kan ngeliat cucu setiap malam teh ada di pasar. Tengah malam berdiri di belakang mobil sayur, berharap banyak sayuran yang jatuh terus cucu pungutin supaya bisa dijual kembali. Cu, kalau kamu tahu bagaimana perasaan Papa setiap harinya. Tidak jarang Papa setiap malam. Papa mengintip di pasar hanya untuk melihat kamu jualan, Cu. Cucu nggak pernah jualan di pasar. Cucu sama mama tinggal di gubuk yang bocor. Itu tadi pinjemin sama Pak Kades. Cu, Papa sering ke Cibarengkok. Kalau Papa teh sering ke Cibarengkok, Papa teh nggak mungkin meluk Tuti terus anggap dia teh sebagai cucu, nggak mungkin. Papa cuma melihat kamu dari jauh, Nak. Jangan panggil Nak.
Papa sayang sama kamu. Sayang? Papa teh ceraiin mama karena mama teh nggak mau kerja ke luar negeri jadi TKW. Papa teh pergi sama perempuan lain. Papa jual rumah. Semua uangnya teh papa bawa. Dan mama teh nggak dikasih seperak pun sama papa. Itu yang namanya sayang. Cucu sama mama harus tinggal di gubuk yang bocor. Itu pun dipinjemin sama Pak Kades. Itu yang namanya sayang. Papa teh udah pergi puluhan tahun, nggak pernah sekalipun nengok cucu, Pak. Papa tahu, di kolong gubuk yang bocor itu teh ada balon, kolam ikan. Papa tahu nggak? Cucu teh pernah jatuh ke dalam kolam ketika cucu teh sedang tidur. Papa teh tahu nggak? Kalau pada saat itu Ma Eros nggak lewat, cucu teh pasti udah mati tenggelam, Pak. Anak umur 4 tahun jatuh ke dalam kolam ketika sedang tidur. Mamahnya teh lagi kerja jadi buruh tani di sawahnya Pak Ustadz Kemet. Dan papahnya yang katanya mencintainya teh nggak tahu keberadaannya teh ada di mana. Di mana papa ketika cucu teh membutuhkan papa? Di mana papa ketika cucu dan mama teh bekerja siang dan malam untuk menyambung nyawa? Jo, papa teh. Papa tahu nggak? Pada saat itu nyawa cucu teh tinggal segini, tinggal sesenti, Pak. Yang paling berharga adalah ketika cucu dan mama bisa menemukan apa yang bisa dimakan untuk besok pagi. Dan mama bersumpah tidak akan pernah mengemis kepada siapapun. Mama teh bisa aja nikah lagi sama orang lain supaya hidup kita teh lebih enak, hidup kita teh lebih mudah. Tapi mama teh nggak pernah ngelakuin itu. Setiap malam teh mama ke pasar ngumpulin sayuran yang jatuh dari mobil supaya bisa dijual lagi. Pagi sampai siang, mama teh jadi buruh tani di sawahnya Pak Ustadz Kemet. Apa papa pikir yang mama lakuin itu untuk mencari kaya? Bukan, Pak. Mama ngelakuin itu semua supaya mama teh bisa beli kompor dan 1 dus mie instan. Supaya kita teh bisa mulai buka warung. Kemana papa saat itu? Kemana papa ketika cucu teh bangun tiap malam nangis ketakutan manggil-manggil nama papa? Apa yang pernah papa kasih buat cucu? Apa pernah selai rambut cucu dibelai sama papa? Apa pernah papa teh ngeluarin kata sayang di telinganya cucu? Apa pernah papa teh nyuapin sebutir nasi ke dalam mulutnya cucu? Gak pernah, Pak. Apa yang pernah papa kasih buat cucu? Gak ada, Pak. Kecuali Binti. Siapa yang akan datang berikutnya ke Ciraus? Kita harus bisa membaca simbol-simbol apa saja yang dimunculkan di sinetron Harta Warisan. Adun, kamu pernah nonton? Sedikit-sedikit dan nggak nonton tiap episodenya. Irot, Sama komandan, episode belakangan ini udah jarang nonton. apa ada simbol-simbol khusus atau simbol-simbol istimewa yang masih kalian ingat? Lupa Dan. Iya lupa komandan. Kenapa papa teh harus datang? Kenapa
Kenapa papa datang di saat cucu teh nggak butuh papa? Kenapa papa datang di saat cucu teh udah berhasil ngelupain papa? Kenapa papa teh nggak menghilang aja selamanya? Kenapa? Apa penderitaan yang dulu papa kasih ke kita teh kurang? Masih kurang, Pak, masih kurang. Cu, itu semua papa lakukan karena sayang sama kamu, Cu. Udah. Jangan sentuh cucu. Jangan sentuh. Jangan sentuh cucu. Kenapa papa harus datang? Kenapa ya Allah? Kenapa papa gak terus hilang? Kenapa papa gak mati terus dikubur selamanya? Kenapa ya Allah? Cucu teh sekarang udah bahagia. Cucu teh udah lupa kalau cucu teh pernah punya yang namanya papa. Papa udah datang. Kita teh udah ketemu. Cucu rasa teh nggak ada lagi yang perlu diobrolin. Udah cukup, Pak.